Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Andi dari Pendidikan Sejarah UFINP 2017. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Market Sejarah di singkat MEDMAX Sejarah Trem di Malang untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Umbul Lawang, Malang. Ya, ini latar belakang saya, latar belakang permasalahan. Pertama, kurangnya guru memaksimalkan fasilitas dan media pembelajaran. Yang kedua, jarangnya menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa terhadap sejarah lokal. Hal ini saya ketahui dari observasi saya pada bulan September 2019 ke SMA Negeri 1 Bulelawang, Malang, dengan wawancara saya kepada Bapak Imam Syafi'i selaku guru sejarah wajib di SMA Negeri 1 Bulelawang. Selanjutnya, mengapa memilih media market? Yang pertama, market merupakan bentuk tiruan dari benda dalam bentuk miniatur. Yang kedua, market merupakan media 3 dimensi yang dapat memvisualisasikan benda. Karena ini saya fokusnya pada sejarah tram, sehingga saya harapkan saya dapat membuat market 3 dimensi dalam bentuk transportasi tram. Ya, ini penelitian terdahulu. Ikuti penelitian oleh Hilda Savista yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Atlas Sejarah Peninggalan Kolonial di Pekalongan terhadap pembelajaran sejarah lokal siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 2 Pekalongan. Yang selanjutnya penelitian Sevi Rifandi, yaitu berjudul Penggunaan Miniatur Candi Prambanan dan Borobudur untuk meningkatkan keefektifan dan hasil belajar pada siswa materi Perkembangan Agama Hindu-Buddha kelas 11 IPA 1 SMA Al-Munawariyah Bulelawang, Malang. Yang selanjutnya penelitian historis oleh Cahyo Triwibowo yang berjudul Eksploitasi Tram di Kabupaten Malang tahun 1987 sampai 1979. Next. Ya, ini tujuan penelitian dan pengembangan saya. Yang pertama, saya berharap menghasilkan produk berupa media pembelajaran market sejarah tram atau disingkat MEDMAX. Yang kedua, menguji efektivitas produk berupa media pembelajaran market sejarah tram. Desain produk dalam pembuatan market ini peneliti menggunakan ukuran cm. Market berukuran panjang persegi panjang dengan ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm. Untuk marketnya terdapat 3 bagian. Yang pertama, alas market yang terbuat dari papan kayu dan triplek. Yang kedua, bagian dalam market yang terdiri dari miniatur tram dan jalur tramnya. Yang ketiga, bagian penutup market terbuat dari kaca. Nah, ini merupakan alas market. Yang selanjutnya ini penutup market terbuat dari kaca, dan ini merupakan isi dalam market berupa nanti saya kasih tram dan transportasi tram dan jalur tramnya. Ya, langsung bab 2. Di bab 2 bab 2 kajian pustaka, saya akan menjelaskan tentang pertama pengertian media, fungsi media, dan ciri-ciri media dan kegunaan media. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Pembelajaran meliputi dari pengertian pembelajaran, fungsi dari pembelajaran, dan saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sejarah. Yang selanjutnya sejarah lokal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lokal, pengertiannya dan lingkup dari sejarah lokal. Yang selanjutnya market. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian market dan pengertian dari media market secara tram yang akan saya kembangkan. Selanjutnya hasil belajar. Di sini hasil belajar adalah variabel saya. Jadi tolak ukur dari pembuatan market saya bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar ini. Di sini di kajian pustaka saya akan menjelaskan tentang pengertian dari beberapa ahli. Selanjutnya sejarah tram. Di kajian pustaka saya menjelaskan tentang awal mula tram masuk di Indonesia dan tram masuk ke Malang. Next. Ini kerangka berpikir saya.
pembelajaran sejarah. Ini hasil belajar yang tidak merupakan masalah yang saya temui. Terus fokus saya dalam pembelajaran sejarah adalah sejarah lokal. Dalam permasalahan sejarah lokal, setelah saya wawancara pada Bapak Imam Syafi'i, yang pertama yang saya temui adalah tidak adanya keharusan dari kurikulum untuk menjelaskan atau mewajibkan tentang pembahasan sejarah lokal. Yang kedua, kurangnya pengetahuan sejarah lokal. Nah, ini solusi saya yaitu ingin mengembangkan media market sejarah tram dalam saya singkat MAX itu. Dan yang saya harapkan adalah meningkatnya hasil belajar. Tahap 3, model pengembangan yang akan saya pakai yaitu model pengembangan yang dikembangkan oleh Branch dalam Sugiono, meliputi analisis, desain, development, implement, evaluasi. Dalam analisis ini saya menganalisis melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen di SMA Negeri 1 Bulu Lawang. Dalam desain adalah perencanaan desain saya meliputi desain media market secara brand. Development, pengembangan. Dalam pengembangan saya menjabarkan tentang bagaimana saya mengembangkan pengembangan materi, dan pengembangan desain dari media market. Implement ini merupakan saya ke kelas SMA Negeri 1 Bulelawang kelas IPS 3. Di sini saya akan mengimplementasikan tentang media pembelajaran saya. Langsung evaluasi ini adalah tahap akhir dari model pengembangan ini. Gambar model ADI ini analyze, implement, evaluasi, develop, dan desain. Teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data saya melakukan dengan wawancara saya kepada Bapak Imam Syafi'i selaku guru sejarah wajib SMA Negeri 1 Bulu Lawang. Yang kedua, saya menyebarkan angket. Yang ketiga, kajian dokumen untuk mengetahui strategi pembelajaran dari guru SMA Negeri 1 Bulu Lawang. Yang selanjutnya, observasi saya untuk mengetahui permasalahan yang saya temui di SMA Negeri 1 Bulu Lawang. Ya, ini instrumen penelitian saya, kisi-kisi angket validasi untuk ahli media. Yang pertama, desain, indikatornya tampilan media yang menarik, media dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran, media kuat dan tidak mudah rusak. Yang selanjutnya, kisi-kisi angket validasi untuk ahli materi. Dalam isi materi, indikatornya yaitu kesesuaian materi dengan KI dan KD, dan ketepatan isi materi. Ini kisi-kisi angket validasi untuk guru. Dalam angket validasi untuk guru ini, aspek yang dinilai, isi materi, indikatornya yaitu kesesuaian materi dengan KI dan KD. Yang kedua, pembelajaran, indikatornya dampak penggunaan media terhadap pembelajaran. Yang ketiga, penyajian, indikatornya teknik penyajian materi. Dan selanjutnya, aspek yang dinilai adalah keefektifan media. Indikatornya mulai dari desain yang menarik, alur penyajian media, sesuai sasaran, mencapai target yang diinginkan, keselarasan antara materi dan media yang digunakan. Selanjutnya, kisi-kisi angket validasi untuk siswa. Aspek yang dinilai, pertama isi materi, indikatornya penggunaan bahasa dan istilah. Yang selanjutnya media, indikatornya kejelasan produk, berupa market dan warna produk. Terus aspek yang dinilai selanjutnya penyajian, yaitu indikatornya teknik penyajian. Dan aspek yang dinilai selanjutnya pembelajaran, meliputi respon peserta didik dan suasana pembelajaran. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.